Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tentang project yang akan kita buat, yaitu project untuk proses pembelajaran pemrograman Visual 2, yaitu ngambil project tentang penyewaan scaffolding dan alat bangunan. Study case-nya adalah sistem penyewaan di CV Rizky Mandiri Konstruksindo. Penjelasan awal dari CV Rizky Mandiri Sukovindo Konstruksindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan scaffolding dan alat bangunan untuk membangun rumah dan gedung. Apa itu scaffolding dan alat-alat bangunan? Nanti akan saya berikan beberapa contoh alat apa saja yang akan dilakukan proses penyewaan tersebut. Kemudian perusahaan ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 29 Serang, tepatnya di depan Hotel Ledian Serang. Ini adalah beberapa contoh alat yang dilakukan proses penyewaan. Jadi apabila ada kontraktor ingin membuat gedung atau rumah yang membutuhkan alat untuk bisa membuat tembok dan sebagainya yang bertingkat, maka dibutuhkan yang namanya scaffolding. Bentuknya seperti ini. Kemudian CV Rizky Mandiri Konstruksindo juga menyewakan stamper untuk memadatkan tanah. Satu lagi adalah genset yang digunakan untuk sebagai daya tambahan listrik apabila di lapangan. Nah, dari proses studi kasus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu di dalam proses permasalahannya ada 3 transaksi utama yang ada pada sistem penyewaan di CV Rizky Mandiri Konstruksindo. Yang pertama adalah adanya dokumentasi tentang nota sewa, yaitu transaksi yang digunakan untuk mencatat semua barang yang akan disewa oleh penyewa. Kemudian yang kedua adalah setelah nota sewa itu dibuat, kemudian dilakukan proses pengiriman barang, karena barang yang ada itu bentuknya besar dan berat, sehingga dibutuhkan melakukan proses pengiriman barang. Hal ini didasarkan dari proses nota sewa yang atau barang-barang apa saja yang sudah dilakukan proses penyewaan. Setelah selesai, maka barang tersebut akan dikembalikan, kemudian akan dicatat di dalam nota pengembalian barang. Berikut adalah beberapa contoh pencatatan atau dokumentasi di dalam transaksi-transaksi yang tadi sudah saya jelaskan. Itu yang pertama adalah nota sewa. Di sini ada beberapa informasi: tanggal transaksi, data penyewa, nomor transaksi, banyaknya barang yang disewa, nama barang yang disewa, harga sewa, jumlah, yaitu perkalian dari harga kali banyaknya barang yang disewa. Kemudian 8 itu adalah lama penyewaan. Lama penyewaan itu akan diberikan dalam bentuk tanggal dari tanggal awal tanggal berakhir. Kemudian jumlah bayar. Kemudian yang 10 uang muka, 11 bayar, dan 12 ditandatangani oleh petugas yang melayani. Ini adalah bentuk dari pencatatan nota sewa. Setelah dilakukan proses pencatatan barang apa saja yang sudah dilakukan proses penyewaan beserta harganya, kemudian dilakukan proses pengiriman. Ini adalah bentuk dokumen pengiriman barang. Di sini diinformasikan ada beberapa data yang dicatat, yaitu yang pertama adalah data penyewa beserta alamatnya tentunya, karena dilakukan proses pengiriman sesuai dengan alamat yang tertera. Kemudian ada nomor surat jalan, ini juga berlaku sebagai surat jalan. Kemudian yang ketiga adalah nomor polisi kendaraan yang melakukan proses pengiriman. Kemudian nama supir yang melakukan proses pengiriman barang. Kemudian ada nomor urut, kemudian barang, nama barang, kemudian banyaknya barang yang dikirim, serta di bawah ada tanggal transaksi. Di sini data pengiriman harus sesuai dengan transaksi nota sewa.
Nah, kemudian setelah melakukan proses penyewaan digunakan, kemudian setelah tanggal berakhir selesai, maka dilakukan proses pencatatan pengembalian barang. Ini adalah dokumen pengembalian barang. Data yang dicatat adalah tanggal transaksi, data penyewa, nomor surat pengembalian, nomor pesanan yaitu nomor nota sewa, kemudian nomor urut, nama barang, dan banyaknya. Data pengembalian juga harus sesuai dengan proses transaksi nota sewa. Nah, dari sistem yang ada, yang sudah terbentuk di CV Rizky Mandiri Konstruksindo, ini ada beberapa permasalahan yang terjadi. Dari identifikasi permasalahan yang ada adalah yang pertama, penyimpanan masih dalam bentuk kertas. Kemudian yang kedua adalah kesulitan pencarian data, terutama data penyewa, nota sewa, pengiriman, dan pengembalian. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya integrasi data. Ini yang dimaksud adalah pada saat melakukan proses pencatatan nota sewa, pada waktu proses pengiriman maka dilakukan proses penulisan ulang sehingga terjadi banyaknya data yang rangkap. Atau ada data yang tidak sesuai dari nota sewa. Kemudian sering terjadinya telat pengembalian barang. Di sini tidak ada notifikasi terhadap proses pengembalian barang karena yang dilakukan hanya sesuai dengan ingatan operator pada saat menuliskan atau pencatatan di dalam nota sewa. Dan ini sangat merugikan dikarenakan apabila ada melakukan proses penyewaan baru maka tidak diketahui berapa barang yang ada di dalam gudang. Dan terakhir adalah sulitnya membuat laporan karena selama ini laporan yang dilakukan proses rekapitulasi dalam kurun waktu periode tertentu sehingga dilakukan atau mencari data yang sulit. Itulah project yang akan kita lakukan. Project yang akan digunakan harus berdasarkan dokumen yang berlaku yang digunakan pada sistem tersebut dan harus dalam bentuk standar. Kemudian pendekatannya adalah harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem ini. Ini adalah proses penjelasan kasus yang akan kita lakukan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Demikian proses penjelasan proyek penyewaan scaffolding alat berat atau alat bangunan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.